Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Muna dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3, pelajaran yang ketiga, semester 2. Hari ini Bu Muna akan menjelaskan tentang meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, materi yang pertama yaitu Allah adalah Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah juga Maha mengetahui setiap keadaan yang ada di alam semesta ini. Allah mendengar segala suara, baik yang diucapkan maupun yang masih terlintas di dalam hati. Pada semester 1, kita telah mempelajari Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa, dan Al-Wahhab, yang artinya Maha Pemberi. Sekarang di semester 2 ini kita juga akan mempelajari atau kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang ingat? Iya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Yang di semester 2 ini yaitu Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui, dan As-Sami, Allah yang Maha Mendengar. Yang pertama yaitu Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Setiap manusia adalah ciptaan Allah. Sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa mereka suka sekali belajar. Belajar tentang apa saja, baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar, baik yang mudah maupun yang sulit. Manusia selalu ingin tahu. Allah yang Maha Kuasa ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Ilmu Allah sangat luas, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Allah juga menciptakan segala sesuatu, pasti ada tujuannya. Sebagai contohnya, Allah menciptakan manusia itu, manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Contoh yang lain adalah Allah menciptakan matahari yang begitu besar. Allah menciptakan matahari untuk keseimbangan alam dunia yang sangat bermanfaat untuk kehidupan, terutama untuk kehidupan manusia. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di dunia ini yang Allah tidak mengetahuinya. Semua Allah itu mengetahui dan diketahui oleh Allah. Seperti daun-daun yang berguguran pun diketahui dan atas izin Allah. Dari uraian di atas, kita harusnya menjadi sadar, harus memahami bahwa Allah Azza wa Jalla ini adalah Al-Alim. Al-Alim ini termasuk Asmaul Husna. Ada yang tahu jumlah Asmaul Husna ada berapa? Iya, betul sekali. Ada 99. Al-Alim artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahwa Allah juga mengetahui kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Allah mengetahui setiap
pikiran, ucapan, dan perbuatan manusia yang ada di langit dan di bumi. Sebagai firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berkatalah hai Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jika kita mengetahui bahwa Allah SWT ini maha mengetahui, hal yang baru kita lakukan adalah yang pertama, kita harus selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek atau dosa. Selalu berperilaku terpuji, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, dan selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik dalam hati. Oleh karena itu, kita harus selalu sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Jika kita sudah menyadari kehadiran dan pengawasan Allah, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak, berkata ataupun berbuat sesuatu. Jangan sampai sesuatu itu membawa akibat yang buruk pada kehidupan kita, apalagi membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kita harus meminta petunjuk kepada Allah agar diberi kehidupan yang barokah, bermanfaat. Allah mengetahui semua keadaan yang ada di dunia dan di akhirat, baik yang di darat, di air, dan di udara. Yang kedua yaitu tentang As-Sami', yaitu yang artinya yang maha mendengar. Di antara Asmaul Husna yang harus kita pahami selanjutnya adalah As-Sami'. Allah mempunyai sifat As-Sami' yang artinya Allah maha mendengar. Apapun yang kita bicarakan, baik dengan suara pelan atau keras, Allah pasti mendengarnya. Jadi kita harus berhati-hati ketika berbicara. Hendaklah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi yang keji. Setiap kata yang keluar pasti didengar oleh Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah itu yang menciptakan mulut kita sehingga pandai berbicara. Juga dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia yang menciptakan manusia mengajarkannya pandai berbicara. Dengan sebab lisan, seseorang dapat dinaikkan derajatnya oleh Allah seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan berdakwah. Akan tetapi, banyak juga manusia yang tergelincir ke neraka karena lisannya. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan oleh kesalahan lisan. Di antaranya sebagai berikut. Kebodohan. Kebodohan itu mereka tidak mempunyai ilmu. Dan kerusakan hati. Hatinya itu penuh dendam, dengki kepada orang lain. Hatinya sudah rusak. Pikirannya kotor-kotor. Dalam hatinya niatnya ingin bertindak jelek. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, yang suka mencela, menghina, melaknat, maka akan diberikan kehinaan oleh Allah. Semoga kita dapat menjaga lisan kita agar senantiasa baik dan terjaga dari yang diharamkan Allah. Ada beberapa doa yang dapat kita panjatkan agar Allah membenahi lisan kita. Di antaranya doa-doa tersebut sebagai berikut. Ya Allah, berilah kebenaran dan kelurusan dalam lisanku. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Dan yang kedua, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, kejelekan pandanganku, kejelekan lisanku, kejelekan hatiku, dan kejelekan kemaluanku. Allah mendengar doa-doa hambanya, baik bisikan yang dirahasiakan atau ucapan yang diucapkan. Allah mendengar dan mengetahui segala ucapan kita, maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 4 tadi sudah ya di depan. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwas samiul alim. Tadi sama juga yang dijelaskan di Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Karena kita meyakini Allah Maha mendengar, sikap yang harus kita lakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus selalu menjaga lisan kita agar berhati-hati dalam berbicara. Selalu mendengarkan yang baik-baik, contohnya mendengarkan tilawah Al-Quran, mengikuti pengajian. Kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah dan kita harus selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau tidak berguna. Semoga pembelajaran hari ini tentang meyakini Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar, ini kalian faham apa yang sudah dijelaskan Bu Munah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.